Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini kita berkumpul di TK Amalia dalam kegiatan pengajian umum Majelis Taklim Al-Bukhari dengan Pak Ustadz Muhammad Rahmat Najib, yang kebetulan beliau sudah hadir di tengah kita semua. Untuk mengefektifkan waktu dan tempat, kami persilahkan. Silakan Bapak. Yang mau buku udah ambil aja 20. Sayangnya nanti aja. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du, faqala Allah ta'ala fi al-Qur'anil Majid, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qawluhu syahru ramadhan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Hadirin ikhwati iman rahimahullah, pada saat ini kita akan membahas segala berkaitan dengan Ramadan dan siam Ramadan. Siam saum? Siam saum puasa. Yang enaknya mana? Yang benar yang mana? Kutiba alaikum, bukan kutiba alaikum saum. Apalagi kutiba alaikum puasa. Jadi ibu sendiri sudah bisa jawab. Untuk lebih didapat ilmunya yang ditangkap gitu. Ini ada bukunya ini. Ada bukunya. Iya, buka aja. Sebab kalau ceramah ya, ceramah hanya yang ustadznya berucap, bapak ibu mendengar, itu lewat. Paling-paling yang ditangkap itu judulnya. Itu 1 minggu, 1 bulan yang akan datang, ustadznya dan ustadznya juga lupa. Haji, kami tambahan ya. Itu dibuka saja. Di sini banyak judul ya. Jadi sebelum judulnya baca di belakang ya. Di belakang ada, bisa siap. Di belakang ini ya dibacanya, di belakang. Sekurangnya ada 12 fadilah atau keistimewaan bulan Ramadan.
selain kewajiban siam, bulan pengampunan, bulan takwa, padanya ada satu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Itulah Lailatul Qadar. Kapan malam itu terjadi? Apa yang harus kita lakukan? Apakah ada ibadah khusus atau doa tertentu? Pada 10 malam terakhir Ramadan, Rasulullah SAW beriktikaf. Bagaimana caranya dan apa syaratnya? Insya Allah pada buku ini dijelaskan hakikat iktikaf dan doa Lailatul Qadar. Selain menjadi panduan ibadah pada bulan Ramadan, buku ini pun dapat dijadikan bahan dakwah bagi para penceramah. Jadi ceritanya saya diundang untuk ceramah di ujung Brung. Kan ada ya, sebelum tarawehnya ada ceramah. Ternyata itu kawan saya dari kawan pasar. Bukan ustaz. Suruh datang, nih bukunya, ini ceramah saya. Itu sudah beberapa tahun yang lalu. Tahun berikutnya tidak mengundang saya. Kenapa tidak mengundang saya? Bisa saya makin pintar sekarang ceramah pakai buku ini. Mau menerangkan apa ada di sini? Mirangan job, Mirangan job. Tapi insya Allah, ini nambahan ganjaran ya. Jadi saya dapat, mudah-mudahan dapat pahalanya. Itu sekarang tidak mengundang lagi. Ternyata ada undangan lagi dari luar kota, luar pulau. Nah, Ustaz tidak perlu ke sini. Jadi saya tidak perlu ke sana. Sini ada. Dilihat daftar isinya, coba lihat. Daftar isi ada. 1 fadilah Ramadan. 2 puasa, saum dan siam. Ternyata ada. Apa bedanya puasa, saum dan siam? Wajib eta. Eta kan wajib kan. Fadilah dan adab siam. Berapa tahun ibu melaksanakan siam Ramadan? Kira-kira dari SD tahun kuliah. Adab siamnya apa saja? Adab siam apa? Nah di sini ada. Ketentuan siam Ramadan. Jadi ternyata tidak setiap orang yang beriman itu kena kewajiban. Ada berapa? Balik. Tidak. Ada yang wajib, ada yang haram. Tuh. Ada yang haram siam itu, ya. Ada yang boleh, ada yang makruh juga. Kemudian yang membatalkan, yang tidak membatalkan siam. Jadi jelaskan yang tidak membatalkan siam. Masuk gigi batal tuh. Ngorong. Bapak kamu punya ngorong batal. Muntah ya kan? Tuh, hidup nacai. Nah, karena itu saya bahas ini yang tidak membatalkan siam. Doa saat siam, doanya apa? Doa saat siam. Nah, sini dibahas. Yang melaksanakan sahur itu dapat berkah ya? Apa berkahnya? Kebaikan. Apa saja berkah siamnya? Berkah sahur. Kalau nuzul Quran tanggal berapa? 17. Nuzul Quran tanggal berapa? 17 Ramadan. Yang mengatakan 17 sudah punya begini.
Karena itu di sini benarkah nuzul Quran itu 17 Ramadan? Hakikatnya itikaf. Sekarang semangat itikaf itu. Sampai ibu-ibu juga mau itikaf. Boleh tidak? Boleh dan tidak. Doa di malam qadar. Kaitan saum dengan takwa, meraih hikmah Ramadan. Nah ini kita bahas yang pertama. Ini tidak akan selesai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 malam kalau satu masjid itu kebagian 13 ada di sini. Fadilah Ramadan. Nah, ini halaman 1. Ramadan adalah bulan ke-9 dari tahun Hijriah. Bulan ke-9 ya? Kalau bulan sekarang bulan ke berapa? Bulan ke-8. Nah, 8 itu. 8. Sebab beberapa hari lagi Iya, Ramadan. Saban sekarang ya. Tanggal berapa? Tanggal 11 gitu. Tanggal 11, tanggal 10. Kalau Maretnya tanggal berapa? Maretnya tanggal Pan. 4. Mengapa Maret apa Saban? Mengapa? Kalau bulan-bulan biasa tidak apa? Kalau bulan Islam tidak apa? Kalau bulan biasa apa? Apa alasannya? Karena kalau bulan biasa mah gajian. Iya, karena ada kaitan dengan uang. Iya. Mengapa Ramadan apa? Kaitannya dengan THR. Iya. Tapi kalau setiap misalnya gajian, saya pernah itu di pesantren saya menerapkan bulan Hijriah. Karena awal pelajaran itu, awal tahun ajaran itu bulan Syawal dan berakhir bulan Sya'ban, sehingga Ramadan itu full libur. Kemudian iurannya juga begitu. Tapi banyak yang protes. Ustaz, mengapa September saya bayar 2 kali? Ternyata kan ini September itu sudah akhir bulan dan awal September sudah akhir bulan dan akhir September sudah bulan yang lain. Ini 2 kali dikarenakan kacau ganti lagi. Sekarang masuknya itu bulan Juli dan berakhir bulan Juni. Jadi kabawakeun orang. Tapi tetap liburnya hari Jumat. Fadilah, apa yang disebut dengan fadilah? Akhir Ramadan apa artinya? Dibaca saja ya sini. Kata Imam Ahmad Az-Zamakhsyari, nama-nama bulan di Arab itu sudah ada sebelum Islam datang, disesuaikan dengan keadaan dan waktu yang terjadi padanya. Ramadan arti asalnya adalah hawa panas, karena saat itu matahari terasa dekat. Disebut Ramadan diharapkan dosa dan kesalahan menjadi terbakar dan lenyap dengan amal-amal soleh. Jadi kata Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Tsani, Jumadil Ula, Jumadil Tsaniyah, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Atas 12. Kalau Islam itu yang disebut bulan ada bulannya. Ada ya bulannya? Tinggal tanggal 14. Tanggalnya juga sudah ada. Kalau bulan itu tanggal 14. Kalau sedikit-sedikit berkurang dari bulannya, tanggal 15, 16 sampai tanggal 21 setengahnya. Tanggal 21 teh. Jadi kalau lihat tengah bulan, tanggal setengahnya bulan siapa sih? Bulan. Kemudian sedikit-sedikit menjadi bulan sabit, itu mendekati tanggal akhir 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 hilang.
Dilihat sebelah barat, kalau terlihat itu tanggal 1, kalau tidak terlihat itu tanggal 30. Begitu. Jadi tangannya ada. Nama bulan ini dari Allah. Dari Allah. Dan diberitahukan kepada Nabi Adam. Kan Nabi Adam setelah diciptakan itu wa'allama Adama asma'a kullaha. Dan Allah mengajarkan kepada Adam nama-nama semuanya. Kalau dalam terjemahan depan itu nama-nama benda. Nama-nama semuanya. Termasuk nama hari. Jadi hari Ahad, Senin, Selasa itu bahasa Arab itu sejak zaman Nabi Adam. Ya oke. Kita nanti saja itu dibahas pada bulan Muharram ya. Bulan Muharram. Dalinya lagi. Fadilah itu artinya keutamaan atau keistimewaan. 1. Pada bulan Ramadan diturunkan Al-Quran untuk pertama kali. Dalilnya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'anu hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Pada bulan Ramadan, yaitu pada bulan Ramadan, sebab disebutkan ayat 183-nya diwajibkan siam, diwajibkan siam atas kamu, yaitu, nah ini 185-nya sebagai jawaban. 184 menyebutkan pada bulan-bulan tertentu. Di sini disebutkan yaitu bulan Ramadan, bulan yang di dalamnya diturunkan permulaan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda antara hak dan batil. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menyebutkan nama-nama bulan, hanya bulan Ramadan yang disebut namanya. Kalau disebut namanya itu adalah penghormatan. Misalnya, kawan, tetangga kita undang semuanya, se-RT diundang. Kemudian dalam sambutan termasuk Pak RT, itu disebut Pak RT itu. Sebab tetangga kan, RW-nya juga hadir dan tetangga kita. Bagaimana kalau bedanya disebut dan tidak disebut? Mau datangnya, padahal tetangga yang diundang, kebetulan Pak RT dan Pak RW di sana. Tapi kalau kita sebut Pak RT yang kami hormati, apalagi pun namanya ya, Pak RW, itu beda. Coba kalau kita mengadakan upacara, Pak RT-nya dirinya, Pak RW dirinya, tapi tidak diberitahu bagaimana. Tidak diberitahu, Pak RW-nya kan beda ya. Nah, karena itu kalau disebut itu namanya penghormatan. Dan ini adalah penghormatan kepada bulan Ramadan, disebut namanya. Pada fadilah atau keistimewaan yang pertama ini, sengaja Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan Al-Quran pada bulan Ramadan. Misalnya kalau kita mau hajatan, nikahkan, kan kita suka menghitung hari ya. Mau hari apa? Alasannya apa? Mengapa pengajian Al-Bukhari hari Sabtu? Mengapa hajat banyak hari Ahad, dari Ahad? Mengapa? Karena libur. Ya, karena
tanggal libur supaya pada datang. Tapi saya pernah itu menghadiri undangan, kenapa ini hari Senin? Hari Senin itu. Ternyata kalau bukan hari Senin, katanya orang kantor tidak akan datang. Jadi dihitung teh yang datang, yang rajin siang mau makan. Sebab hari kita menang hitung dan begininya. Mengapa bulan Ramadan? Nah, sebab bulan Ramadan ini diberkahkan atau diberkahi. Ini diturunkan Al-Quran. Jadi Al-Quran itu turunnya yang pertama itu sekaligus dari Allah ke Lauhul Mahfuz, diterima oleh Malak Jibril. Itu yang disebut dengan Lailatul Qadar semuanya. Kemudian dari Jibril Lauhul Mahfuz kepada ke Sami Dunya dicicil oleh Ilah berdasarkan perintah Allah, ini dulu yang diturunkan. Itu juga pada bulan Ramadan. Tetapi yang di kita yang terkenal yang kedua, bukan yang pertama. Terus muka hiji dari Lauhul Mahfuz kepada Sami Dunya diterima oleh malaikat Jibril. Itu Lailatul Qadar. Kemudian dari malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad SAW yang katanya tanggal 17 Ramadan. Tidak ada dalil 17 Ramadan. Tapi yang menyebutkan yang kedua sampai diperingati. Padahal yang harus perhatikan yang pertama Lailatul Qadarnya. Nuzulul Quran itu bukan tanggal 17 Ramadan. Bukan. Apa tanggal 17 Ramadan? Nuzulul Quran itu Lailatul Qadar. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Sesungguhnya kami menurunkan Al-Quran itu pada Lailatul Qadar. Tanya Rasulullah, kapan Lailatul Qadar? Kata Rasulullah, carilah 10 malam terakhir. 17 Ramadan bukan 10 malam terakhir. Kecuali 1 bulannya 20 hari. Tah eta yang harus dicari teh. Bukan ini. Kita lanjutkan. Di dalam Al-Quran itu ada informasi pada bulan Ramadan. Informasi tentang apa? Tentang penciptaan langit, bumi, segala isinya. Penciptaan manusia juga dijelaskan dalam Al-Quran. Kemudian tentang dunia, tentang kiamat, tentang akhirat. Jadi Al-Quran itu adalah buku pedoman. Kalau Bapak Ibu beli HP yang baru, suka ada bukunya ya. Beli motor yang baru juga ada ya. Second enggak Pak? Di sana ada apa sih? Pedoman bagaimana cara menggunakannya agar dapat bermanfaat. Itu. Nah, Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan alam semesta ini dan menciptakan kita, ada pedomannya, yaitu Al-Quran. Abang kena motor kurang, dirinya teh diisi dengan bensinnya, dengan bensin. Sok gitu siar kebajikan. Motor-motor kurang, itu tidak memenuhi syarat dan itu melanggar. Karena itu, kalau kita ingin tahu rahasia dunia, rahasia alam semesta, baca Al-Quran. Kita lanjutkan, nomor 2. Diwajibkan padanya siam
Yang dimaksud pada Quran surat Al-Baqarah ayat 183 184 adalah bulan Ramadan, ditegaskan kembali pada ayat selanjutnya. Faman syahida minkum syahra fayasum. Karena itu barang siapa di antara kamu hadir di negeri tempat tinggalnya di bulan itu, hendaklah ia siam pada bulan itu. Sahabat Thalib bin Abdillah menerangkan, ada seorang Arab gunung. Orang Arab gunung itu bukan Arab kota. Jadi Madinah itu kota. Ada orang-orang Arab yang tinggal di gunung-gunung, itu hanya ada air seperti itu. Jadi kan sana batu, kalau mau air kan dilegokan gitu, sehingga apabila turun hujan, air didingin untuk makan yang harum, nangkung. Apabila luas itu jadi oase. Mereka itu tidak tahu perkembangan. Mereka hanya mengembala kambing, kalau punya keperluan beli gandum, beli kurma, jual kambing karena bertemu dengan Rasulullah. Dengan senaya mungkin kemudian orang itu masuk Islam, dan orang itu bertanya kepada Rasulullah, akhbirni ma faradallahu alayya minas syiyam. Faqala syahru ramadhana illa an tatawwa'a syai'an. Terangkanlah kepadaku apa yang telah Allah wajibkan kepadaku dari siam. Jawab beliau, yang wajib itu bulan Ramadan, kecuali jika engkau mau menambah dengan siam sunat. Tambahan Rasulullah. Ini pertanyaannya itu. Ada yang bertanya tentang zakat, tentang sholat. Sebab mereka tidak bertemu lagi dengan Nabi Muhammad. Hanya semalam, 2 malam, pulang lagi keluarganya. Di sini sebutkan siam. Mau sahur juga boleh lah, kurang diam. Mau puasa juga boleh. Kalau siam, sahur dan puasa itu bahasa, kalau siam dan sahur itu bahasa Arab, bahasa Quran. Kata Rasulullah, kalau baca Quran satu huruf itu 10 kebaikan ya. Kalau kita menyebut siam ada berapa huruf? Yang terdengar tuh sod, ya, ada alif ya. Alif dibaca, buktinya dipanjangkan, dimanjur, ya, bat ya, mim, 40 kebaikan. Kalau saum, sod, wau, mim, 30 pada mana? Tapi puasa mau 5 puasa. Batur. Iya. Tidak dapat pahalanya yang 5. Jadi kalau menyebut siap ya baca Quran ya. Nah Allah mau tekoret, Allah mau hitungan jika ulang. Mau pahala bagi saja. Yang masuk masjid yang pertama mau di door prize, mau di undi. Siapa saja yang masuk, ada 10 orang yang masuk kebetulan bersama-sama, semuanya dapat. Itu Allah. Dan ini juga saya menitipkan, jangan dibiasakan menyebut puasa. Sekalipun ada ustaz yang Ustaz Penang itu, Ustaz Penang itu ustaz yang sering dionang. Biarkan saja itu. Nanti kalau puasa kali tuna sembahyang. Ya. Kalau sembahyang itu sembahyang, orang kan tete. Orang Sunda nyebut nanti sampeang tidak sembahyang. Yang mah tidak terkukuh. Ayah di Tasik yang mah. Yang mah tidak jelas, tapi ayat taina. Jadi hujan ada tidak hujan. Iya. Lebih baik menyebut sholat. Ada teman-teman nih. Tepan mah agama Sunda. Karena kata tepan. Ada ibu-ibu masuk. Allah cenah. Udah Allah lah. Ya, intinya kade David.
Bahasa sopan kan. Bahasa sopan. Bahasa sopannya. Gerak Allah. Nah, gerak Allah. Terus sholat, ya. Dan yang lainnya itu ada. Bahasa-bahasa Al-Quran. Apalagi bahasa kita itu sudah dimanfaatkan oleh bahasa yang lain. Batur gini nyebut iman, nyebut takwa, padahal itu bahasa kita. Sementara orang Islamnya meninggalkan bahasa asli. Almarhumnya padahal Kristen. Almarhum ulang pernah mendiang amalun. Nomor 3 ini pembahasannya ada di sini. Jadi dari judul ini ada pembahasannya. Nomor 3, padanya ada satu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Satu malam lebih baik daripada 1000 bulan. Yaitu Lailatul Qadar. Quran surat Al-Baqarah 185. Di sana disebutkan bahwa Al-Quran turun pada bulan Ramadan. Dalam Al-Quran surat Al-Qadar dijelaskan bahwa turunnya Al-Quran itu pada Lailatul Qadar. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Wa ma adraka ma lailatul qadar. Lailatul qadar khairun min alfi syahr. Sesungguhnya kami telah menurunkannya Al-Quran pada Lailatul Qadar. Dan tahukah kamu apakah Lailatul Qadar itu? Lailatul Qadar atau malam kemuliaan itu lebih baik daripada 1000 bulan. Kalau lebih baik tidak sama. Bukan sama dengan 1000 bulan, lebih baik daripada 1000 bulan. Nah, ini tentang Lailatul Qadar ada di sini. Oh iya, pada Lailatul Qadar itu ini belum ditambahkan sebab sekarang juga sedang mencetak buku lagi yang ini dicetakan ke-6. Ada penemuan pada Lailatul Qadar itu angin berhenti, tidak ada benda langit yang jatuh. Tidak ada benda langit yang jatuh. Itu kata seorang ilmuwan yang terkenal. Brahmananya orang Amerika, namanya dibaca namanya Karner Wasu NASA apa? Karena NASA namanya sama yang menciptakan NASA itu, yang menyebut NASA. Sebetulnya NASA itu sudah meneliti mengapa pada malam itu tidak ada meteor yang jatuh ke bumi. Padahal biasanya meteor itu jatuh setiap hari sampai 20.000 meteor yang jatuh. Kemudian ada benda-benda lain yang jatuh ke bumi. Dikarenakan ada atmosfer ya, jadi dia lewat atau tidak menimpa bumi. Tapi dirahasiakan oleh NASA itu. Sebab kalau dibuka masalahnya nanti orang Islam bisa olok-olok, padahal mau olok-olok orang Islam. Tapi mengapa sekarang saya tahu? Sebab orang itu masuk Islam. Dina HP atau nama ayah itu tulis Lailatul Qadar NASA sok kayak sok kita lihat. NASA Lailatul Qadar itu namanya. Yang harus kita perhatikan, nah, karena itu Pak Samsudin, Pak Haji meminta saya pada tidak konfirmasi, pokoknya bab siam nanti. Ya, biasanya mah saya cina judulnya, saya pilihan mau judul yang mana begitu. Tapi sekarang mah
menghadapi siap. Mengapa menghadapi siap? Karena di sana banyak pahala, jangan sampai terlewatkan, terutama pada Lailatul Qadar. Pada Lailatul Qadar itu, di sini ada enggak? Coba judulnya tadi apa? Halaman seberapa? Doa di malam Qadar. Nah itu halaman 86. Enggak tamat. Ya, itu doanya. Tapi kita juga harus tahu Lailatul Qadar itu pada malam itu atas izin Allah malaikat turun. Izin itu perintah. Untuk mengurus segala urusan gitu kan ya. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim. Malaikat turun ke bumi juga Roh Kudus. Nah, Roh Kudus itu urang teh Pak. Rohil Kudus cenah Al-Baqarah ayat. Pakai ke batur. Waktu ditanyakan Roh Kudus itu Tuhan bukan? Ya Tuhan, Tuhannya berapa? Satu. Yang mana ini? Yesus atau Roh Kudus? Ya Roh Kudus Tuhan, ini Tuhan. Berapa banyak? Tuhan. Tuhan itu tiga itu satu. Tak apa. Soalnya mereka juga mengatakan berarti itu nacenah itu. Di Roh Kudus itu adalah malah Jibril turun. Kan ada yang bertanya, kalau malaikat Raqib Atid kan jelas ya tugasnya itu ya. Mungkin nakir. Kalau malam Jibril apa cara pekerjaannya? Sebab Quran juga sudah tamat ya kan. Al-Quran tugas malaikat Jibril adalah menurunkan wahyu gitu ya. Dina 10 juta. Yang belum bertugas siapa? Ya, Israfil. Israfil kalau Ibrahim. Nah, ternyata harus diubah. Malaikat Jibril itu bukan hanya menurunkan wahyu, tapi juga hadir pada Lailatul Qadar untuk mengurus urusan itu. Itu panjang tinggi kan? Malaikat Jibril menurunkan wahyu dan mengurus manusia. Coba kita perhatikan ayatnya. Biizni rabbihim min kulli amrin. Jadi untuk setiap urusan, tidak jelaskan urusan apa. Memang mengurus apa? Dan semua kan diurus oleh Allah. Mengurus apa coba? Yang banyak urusan manusia. Kami ibu urusan naon? Dapur, sumur, kasur, dapur, sumur, itu urusan itu. Coba Bapak Ibu, urusan yang penting bagi Bapak itu apa? Urusannya apa? Beli amrin, urusan apa? Yang kita pikirkan, yang sering kita pikirkan, urusan apa yang penting itu? Mendidik di rumah tangga. Mendidik di rumah tangga. Kami ambil Mas Hanis. Narusin dari mana? Well, urusan akhirat tadi. Da urusan dunia mah pasti we aya kan kesal kakeuheunnya. Ada yang gagal, ada yang sukses, tapi kalau urusan akhirat kalau gagal, aduh. Karena itu yang diperhatikan da eta.
Karena itu pula nanti pada saatnya Lailatul Qadar itu kapan sih? Itu kan? Di akhir Ramadan. Kata Rasulullah, carilah di ayat dina ieu bab intikaf teh. Hakikat intikaf. Jadi carilah 10 malam terakhir. Jadi malam itu lebih berkualitas daripada siang. Karena itu pada 10 malam terakhir harus banyak kegiatan. Ibu-ibu mah hebat mah. Ibu-ibu mah kan kalau bulan Ramadan teh aya tadarus ya. Tadarusnya kan satu program, 2 program. Ada yang satu program itu tadarusnya setiap harinya, ibu mah setiap hari. Kemudian harusnya 2 program, satu program tadarus dengan jamaah, satu lagi program tadarus sendiri. Abi mah cenah tos tamat 20 hari teh. Until 10 juz tamat. Ku 10 orang, ya 10 orang nanti wujud. Iya. Begitu naos dia ngobrol, pandai jadinya 10 orang kita. Pajaran kita terus khatam dengan 30 juz padahal iya 20 hari tamat 30 juz. Kita teh sajuz seberapa orang? Seberapa? Seberapa? 30 juz kan 10 orang. Tamacana kayak gitu. Nah, harus ada program sendiri untuk mendalami Al-Quran. Untuk mendalami Al-Quran. Justru masalahnya 10 malam terakhir. Jangan mentang-mentang sudah tamat khatam tanggal 20, 21 ya. Maca deui. Malam itu dari maghrib hatta matlail fajr gitu ya, hatta matlail fajr sampai waktu subuh. Malaikat yang turun itu jumlahnya minimal 8 kali lipat jumlah manusia. 8 kali lipat. Iya. Begini ya. Malaikat rokib setiap orang itu ada 2. Malaikatnya disebut orang. Jadi malaikat, jin, manusia itu orang. Dalam bahasa Indonesia itu seorang jin, seorang malaikat. Jadi malaikat rokib bagi saya ada 2. Kan ada yang siang, ada yang malam. Atid juga sama 2. Sudah berapa? 4. Kemudian malaikat hafadhoh dalam Quran surat Ar-Ra'd. Lahu mu'aqibatun. Nah, itu surat Ar-Ra'd ayat berapa? Ada malaikat penjaga. Yang diturunkan adalah malaikat rahmat. Jadi jumlah malaikat itu lebih banyak daripada jumlah manusia. Jika manusia itu ada 7 miliar, malaikatnya berapa miliar? 56 miliar. Itu pakai 3 ya. Jika malaikat itu ada 7 miliar, ada 56 miliar malaikat rahmat. Ada, bukan malaikat azab, bukan malaikat Israel, malaikat rahmat yang akan mengurus urusan segala urusan. Nah, maka sadai atuh sebab yang banyak urusan mah manusia pasti ke urang, malaikat turun atas izin Allah. Kemudian malaikat itu mencatat kebaikan-kebaikan, isi aya request teh request. Ya. Kan urang mah dikabulnya. Saya kalau ya ada berangkat haji atau umroh, sok bisi aya request nulis gitu. Kan ketika saya haji itu ada yang banyak yang minta didoakan ya. Kamu bisa lupa itu, tulis. Ditulis. Ada satu buku, kan dibaca saja ya apa itu satu buku.
Dari Arafah 5 jam atau kali ngalungan orang biasa seberapa jam? Kalau asa berapa jam? Ini 5 jam tinggal baca saja. Malahan mah tuh dongengkeun tong ya. Urusan pribadi ini. Boleh? Boleh. Jadi ketika saya naik bis dari sini ya, ada ibu-ibu mengejar saya tidak kenal. Tapi ibunya masih muda, masih amplop kanal. Wah langsung gue cabut tinggal ini. Gitu kan harus didoakan ya, pesakan apa itu lah. Masuk ke negara eta karena nong asal tidak kapal dibuka. Wah ya amplop kanal. Nancing, pangadu apa ini? Oke, doa ada. Tapi sayang orang itu begitu panjang nulisnya, guys. Tapi tidak menyebut sahab eta teh sikeun ustaz teh kudu apa we. Tapi saya bacakan juga, ya Allah, kabulkanlah permohonan orang ini melalui saya. Saya bacakan saja doanya itu ya Allah. Karena itu ini kesempatan baik bagi bapak ibu. Coba anak-anak kita tulis request, ya request mau apa ke Allah tetap tulis di sana. Mumpung malaikat pada datang dikali lipat 1 malam jadi 1000 bulan teh berapa tahun? 83 tahun. Mengapa Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menyebut tahun tapi dengan bulan? Tidak menyebut begini 83 tahun, tidak begitu, atau dengan hari 83 kali 365 hari. Disebut dengan bulan karena bulan bahasa Arabnya syahrun. Sedangkan Al-Quran itu harus murwakanti tung nanti kalau betul yang mati akhirnya teh Lailatul Qadar. Nah ibu tadi naon itu pokoknya huruf kedua terakhir mati dan tung-tungna kudu ro Lailatul Qadar. Terus Lama andro kamar Lailatul Qadar, terus Lailatul Qadar khairum min alfi syahr. Nah, itu karena itu dihitungin 6 bulan. Sarukan tuna fajr ya. Nah, eta bagaimana disebut bulan. Jadi kalau 1 malam itu lebih baik pada 83 tahun lebih ya, 83 tahun atau rata-rata 83 tahun. Ibadah pada saat itu lebih baik. Permohonan pada saat itu juga lebih baik. Karena ada riwayat begini. Ada seorang yang datang kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, mengapa usia kita itu hanya sebentar? Kurang dari 100 tahun. Sedangkan nabi-nabi sebelumnya, orang-orang sebelumnya sampai ratusan tahun. Nabi Adam yang terkena ya berapa tahun? 950 tahun. Dakwahnya 500 tahun katanya. Ketika dijadikan Rasul pada usia 400 tahun. Jadi kan 550 tahun dakwahnya. Berarti ibadahnya banyak. Nabi Ibrahim katanya 400 tahun. Nabi ada yang tadi menyatakan 250 tahun. Nah, Nabi Muhammad kadima usianya 60-70 tahun. Jarang yang melewati 70. Pasang berapa? 70. Jarang. Jadikan Lailatul Qadar terakhir, ya. Sebenarnya ya pokoknya dulu terakhir di Simaun kan. Nabi kalau menghitung usia Rasul saya sudah menikah karena itu ketika saya diperiksa pada dokter, Ustaz cenah penyakit Ustaz ini. Alhamdulillah nah cenah Ustaz batu bingung sebut penyakit.
saya sudah merasa meninggal, merasa mati, sudah merasakan mati ini. Jadi diberi lewat 63 tahun, itu 63 tahun dihitung hijriah ini. Hitung hijriah. Jadi kalau 30 tahun, hakikatnya 31. Nah, usia kita itu jawabannya ini Quran surat Al-Qadar. Tidak perlu lama-lama hidup di dunia itu. Sebab mungkin saja tambah lama tambah dosa. Ya. Karena untuk umat ini Allah memberitahukan satu malam itu lebih baik daripada 1000 bulan. Manfaatkan itu. Jadi ibu-ibu malam eta mah mending keneh mesere masakan mah ke sahur. Upami bade balanya acup ti ayeuna. Banyak. Nuhun ka Bapak. Tawafnya di Pasar Baru kan. Tawaf di Pasar Baru. Nah, eta teh Pak kieu nya. Dan malam itu tanya malam eta yang menurut pengamatan saya masjid sudah berkurang, ya masih orang. Masalahnya aya kemajuan cenah, kemajuan. Jadi asalnya di sini sapna teh jadi maju, ibu-ibu asalnya di luar ya maju. Banyak yang mudik, banyak yang sudah bosan taraweh, banyak yang memikirkan hari lebaran. Bapak matowa malam itu tehnya yang terganggu itu ibu-ibu, pusing bapak-bapak. Lebih baik kemarin tuh waktu COVID mau baik itu bagus itu. Ya, cicing di iman. Ini mah ilustrasi ya. Ya cenah orang beli baju. Berangkatnya pagi-pagi, siang, sore. Pancar muka. Jam berapa? Jam 10. Kagok cenah tas duhur. Ya, gitu. Nah, saum siapa? Dari saum itu kan. Saum itu dalam Quran hanya satu. Hanya satu kata saum dalam Quran. Ya. Kalau bisa nebak, berarti harus ada hadiah ya. Quran sudah tahu. Nah, kita teruskan ya. Biralian antuk nepi ka maghrib. Maghrib kan ada kewajibannya. Kewajibannya apa waktu maghrib? Hah? Bukan. Buka siang, takjil didahulukan. Malaikat sudah turun. Catat kasih ibu A teh. Can buka. Itu malaikat dalapan orang malaikat itu can buka. Padahal buka itu adalah wajib. Mau lapar atau tidak? Karena itu sebutnya takjil. Takjil itu mendahulukan. Lewat seperempat jam catat di can buka kene. Tulis di ngajaran baju. Tamatah nepika Isa can sholat maghrib. Diartosan ku malaikat tingkat can sholat maghrib. Pulang di jamaah ya, jadi kosong di rumah. Jamaah maghrib bisa dihijikeun. Catat maghribnya terlambat. Itu malaikat. Terus eta teh ngajaran baju deui. Tadi teh diajaran deui. Kata suaminya, "Bu, we taraweh, moal ayeuna mah teu taraweh. Sare. Udang waktu sahur, udang kaburangan. Sare deui." Hatamat lah ilfaj catatan teh kitu. Tidur bangun tidur lagi terus lewat sok kumaha itu. Bukan tidak boleh, karena itu diterangkan sekarang ayeuna balanya sehingga 10 malam terakhir itu digunakan untuk ibadah. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam
pada saat itu mengadakan i'tikaf, diam di masjid. Ibu-ibu tidak boleh, atau ibu-ibu di i'tikaf batal, bapak-bapak batal, atau penting tekengan ibu-ibu. Tapi dah bapak teh ada uang i'tikaf kita. Kalaupun harus i'tikaf, ibu-ibu mah terkurung seperti itu, sudah tidak punya suami, ulah nebika, ibunya i'tikaf, bapaknya i'tikaf, kita rek buka sahur kan, aduh, dan karena toge, toge na dirinya, atau sebelum togenya, jangan toge itu aja. Sampai begitu kata makanan. Karena itu, nah disinilah kesempatan untuk bapak-bapak ibu. Pada malam itu jarang orang yang sedekah malam hari. Jarang. Ibadahnya tetap. Sholat maghribnya 3 rakaat, sholat sunatnya 2 rakaat, tarawehnya 4, 3, isanya juga 4 rakaat. Yang bisa ditambah hanya 2 atau 3. Yang buat yang pertama banyak berzikir, berdoa. Yang kedua membaca Al-Quran. Tadi dia tamatkan lah. Rasulullah tamat membaca Al-Quran 10 hari itu. Sampai 2 kali tamat terakhir itu. Jadi 1 sampai 20 tamat. Nah dari 10 itu tamat. Yang ketiga, ini amal yang mudah, sedekah. Karena itu beda pahalanya orang yang memberi makan untuk orang yang siap untuk sahurnya dengan untuk bukanya. Karena ada hadis di sini adalah ini malah pernah dibaca terakhir adalah kali buka baik. Kata Rasulullah SAW, siapa yang memberi makan untuk buka iftar kepada orang yang siap, maka dia akan mendapat pahala sama dengan orang itu. Cek santri mamring ka santri mereteh. Ya, sebab santri membaca Quran. Nah disinilah ada orang i'tikaf, ibu-ibu kan tidak boleh i'tikaf, cuma banyak masalah lah. Nah, orang yang tidak i'tikaf akan mendapatkan pahala i'tikaf lebih banyak daripada orang i'tikaf. Kalau saya i'tikaf, saya mendapat pahala 10 hari. Kan 10 hari terakhir. Tapi kalau ada orang yang memberi makan kepada saya atau kepada yang lainnya, ada 10 orang yang i'tikaf, 100 kali i'tikafnya. Ada teman saya, teman Pak Sam juga, kolonel almarhum, siapa? Orang Sidrah. Ustaz, saya mau i'tikaf. Buat apa i'tikaf? Saya mau bawa pahala. Kan bapak itu cerita mas, saya maksudnya mas. Mas itu kan sering ini catering. Sudah sejak pagi catering sini. Pahalanya sabda Rasulullah, siapa yang memberi makan yang siam akan mendapatkan pahala yang sama. Kalau yang siamnya itu suka baca Quran, pahala Qurannya kebagian. Yang siamnya goreng kan ada ya, goreng gitu. Jadi segala dipaju kan ada orang jam maksiat, ya pahala juga seperti itu. Karena itu bisa pilih-pilih itu mah. Itu kalau mau pahala siam. Dan maaf ini ya untuk ibu-ibu dan bapak-bapak, ada yang wajib fidyah. Ya, kan fidyah itu orang yang tidak kuat melaksanakan ibadah siam. Kan tidak siam, tidak boleh itu, jangan dipaksakan sampai sakit, tidak boleh. Maka diganti dengan fidyah. Fidyahnya itu bukan dengan uang. Fidyatun ta'amun miskin. Fidyah dengan memberi makan. Atau
maksudnya barabe mah yang siap. Demi pahala itu. Coba berikan kepada orang miskin. Nah ini syaratnya miskin. Kalau tadi tidak ada syarat. Pokoknya kata Rasul, siapa yang memberi makan yang untuk ngaji aja. Ini memberi makannya harus kepada orang yang miskin. Dan orang miskinnya harus kita kenal. Jangan sembarangan. Kita kan melihat, apalagi di kampung saya itu melihat ada orang yang pakaiannya tidak pakai sendal. Pakaiannya, kakinya, bajunya, celana sakit tuh, pakai baju hidung, anu pacul. Jangan dikira itu orang miskin, orang kaya itu. Dan benar itu, namun begitunya banyak sawahnya kurang dibeli. Jadi tidak kenal. Coba kenali orang miskin di lingkungan kita. Siapa yang rajin ke masjid, siapa yang rajin ibadahnya. Itu pahalanya akan sama nanti. Dan diutamakan memberinya itu 10 malam terakhir. Kalau dikumpulkan misalnya satu kali makan berapa? Kita kemungkinan dengan uang berapa biasanya? 20.000 ya, 20.000 satu kali makan. Ada gini ya kan? Padahal ya 20.000. Kalau 30 hari 600. Aku kewe cenah memeh lebaran dipasikeun. So. Sekali makan 20 kan. Iya, satu kali makan. Ini kan 30 hari. Jadi 600 ya. Tidak, satu kali makan, satu hari satu kali makan. Bukan 2 hari, bukan per hari. Satu kali makan. Diutamakan makannya makan tajil. Sebab tajil mah hukumnya wajib, sahur mah sunnah. Nah, gitu ya, ini strategi ya untuk dapat pahala. Ibu pasihkeun lah 600 teh 2 hari sebelum lebaran. So, dipeserkeun kana naon tah? Anis. Acup sabareh sesana ke naon? Ya kene sesana. Kana puasa. Kana puasa. Kumaha tah? Boleh sebetulnya itu juga sah. Dan ibu bapak terlepas dari kewajiban siam, tapi ibu tidak dapat pahala siam. Kalau mau pahala siam, pasti ikut kalau menghafal Al-Quran, murajaah kan ada ya. Tapi ada syarat itu untuk fidyah itu miskin. Fidyah itu ta'amul miskin. Kalau yang tadi tidak. Nah itu untuk 10 malam terakhir. Dan harus banyak bangun, jangan sampai dicatat ke malaikat teh ke sare kene udang sare deui. Catatan malaikat mangkali dalam kurang malaikat turun. Karena itu doanya harus doa yang berkaitan dengan akhirat dan urusan eta mah. Terus ditahu bahwa Allah, andaikan kita mati, kan semua juga akan meninggal ya. Tapi urusan kita mingkul di amrin teh akhirat. Karena itu banyak istighfar dan istirahat. Eta kan mahal. Surga itu murah. Sekarang murah surga itu. Tapi nanti setelah kiamat, pada hari kiamat surga itu mahal. Kata Rasulullah, siapa yang punya 1 butir kurma, kemudian 1 butir dibagi 2 teh, disodakohkeun kepada miskin dan dimakan, sebab dia juga perlu bantu miskin. Itu cukup untuk menghalangi dirinya dari api neraka. Tapi pada hari kiamat nanti, sekalipun dunia ini milik kita dan ada dunia yang lain juga milik kita, dibayarkan untuk menembus dirinya agar selamat dari api neraka, tidak akan terbayar. Surat naon tah? Aya hadiahna. Surat Quran, surat
Al-Maidah. Oh, jangan sih mah. Jangan. Al-Maidah ayat 36. Yang atasnya. Innal ladzina kafaru law annahum anna lahum ma fil ardi jami'an wa mislahu ma'ahu liyaftadu bihi min adabi yaumil qiyamah. Di awas atasna tuh ayatnya. Tapi di awas atasna siapa anu main ceramah atasna? Ya. Ya, ini iya lah di maka saya lupa deh ya ibu tarik bu. Bismillahirrahmanirrahim. Sesungguhnya orang-orang yang kafir, seandainya mereka memiliki segala apa yang ada di bumi dan ditambah dengan sebanyak itu lagi untuk menebus diri mereka dari azab pada hari kiamat, niscaya semua tebusan itu tidak akan diterima dari mereka. Mereka tetap mendapat azab yang pedih. Dan tidak ada orang yang memiliki dunia semuanya pangbengarna oke. Ya. Apalagi ini buminya dua. Tidak ada. Nah, tapi sekarang kata Rasulullah SAW, siapa yang mau membebaskan dirinya dari api neraka, hendaklah dia bersedekah. Sedekahnya sekarang. Apabila mau berlipat ganda pada bulan Ramadan. Berlipat ganda pisan akhir Ramadan. Iraha ieu teh 10 malam terakhir teh. Nah, 10 malam terakhir masuk saja tanggal 21. Andaikan lebarannya di tanggal 29, nah, berarti 9 hari. Hari-hari itu harus dimanfaatkan. Ibu-ibu tuh harus banyak diam di rumah malam itu. Kalau tulu pindahkeun ka siangnya bebekelan tah. Dipina pareman. Apa yang pareman? Pareman. Iya. Doakan, semuanya doakan diri kita, orang tua, sebab orang tua kita tergantung kepada kita. Anak-anak kita semua pemisul incunya sih syukurin anak dan incu-incu yang belum lahir juga itu doa Nabi Ibrahim. Wa min dzurriyyati ya Rabbi ja'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati. Lu anak kita Nabi Ibrahim urang mah anak incu dah uyut mantep lebih ke anak. Persiapannya ya, catat tanggalnya, tanggal berapa? Bulan April, Aprilnya tanggal berapa? Kan tanggalnya ya kalender. Tanggal 12 ya, 12 April sudah siap-siap. 10 itu hari Senin. 10, 11, nah, ya, siap-siap ya, ya. 10 April. Ya, pokoknya mah siap hadir. Tong tak adu mudik pak. Taraweh itu, sahur itu. Ini paling sampah, ternyata ganti-gantian. Tuh, istilahnya tersenangan teh. Sahur kuda. Lebaran gini, kayak lebaran mudik, sampai saum menentukan juga, lebaran gini. Ada pertanyaan sampai di sini? Ya. Kalau sudah waktu subuh itu masukkan ke mana? Lain lagi. Subuh itu coba sebelum waktu subuh. Nah itu, jadi bukan setelah subuh, sebelum waktu subuh, sebab di sana hatta matla'il fajr. Kan ada siapa yang sedekah pagi-pagi katanya ya. Malaikat itu kan mendoakan semoga
diganti dengan yang lebih baik. Yang tidak sedekah subuh semoga dibangkrutkan atau dimesiun gitu. Karena itu dina saku teh disiapkeun untuk sedekah. Coba sedekahnya itu pada saat itu sebelum waktu subuh banyak. Dan alhamdulillah saya pernah menerangkan ini waktu Jumat, ada juga itu orang yang sengaja sedekahnya terus tarawih bahkan sebelum waktu sahur. Sebab begini, satu malam itu yang lebih baik lagi adalah sepertiga malam terakhir. Nah ini juga yang sedekah masjid. Ini juga tarawih yang biasanya tarawih itu setelah isya langsung, coba setelah masuk sepertiga malam terakhir, yaitu 3 jam sebelum subuh. Sebab malaikatnya ditambah lagi. Malaikat Raqib dan malaikat Atid kumpul. Malaikat siang sudah datang, malaikat malam belum pulang. Teka hartos nama, oke karawas nama. Padahal mah abdi teh cenanya harita teh ke akhirat ayeuna. Mudah-mudahan kita sampai kepada dia Sedekah kan taruh di kengkeng aja. boleh kalau tidak bisa aksaraan. Tapi yang lebih baik itu disampaikan kepada orang. Iya. Udah kan mereka itu sudah bangun. Oh, malam ini ibu tidak bisa masak. Nanti saya kirim jam 4. Bisa ya? Bisa. Tapi gaya teh, beri mangarap kurang dia lebih tinggi. Belum kirim. Bahkan di sana ada saudara saya itu, entah lah dirinya mana, di lingkungan, ya, yang kita ini tetangga ini, yang ngirim ada setiap malam 10 terakhir ada yang ngirim makanan, aja malam-malam tadi. Kan itikaf di masjid yang saya jadi imam itu gratis, yang lain harus bayar. Di masjid, bukan masjid saya, masjid yang saya ditugaskan jadi imam, gratis, tidak usah bayar, bahkan dibayar. Kalau bapak-bapak bayar. Ada lagi pertanyaan? Kalau tentang siam, tentang Ramadan, semuanya jawabannya ada di sini. Apa? Tadi bahwa kata-kata apa yang harus dipersiapkan Ya. terucap dari lisan urusan akhirat. Ya. Nah, yang saya tanyakan kan, ini maaf pribadi saya Ya. itu sering sekali terlupakan urusan akhirat ya, saat bakal mau teh gitu orang dasar ya itulahnya jalan mana ada sami sebenarnya Emut karena maut, emut ke akhirat tetap Pak. aneh jangan teh emut gitu asal hirup bae gitu dah Asal ngoranya, Nah, gitu. bapak mah tarangeun. soalnya dekat tinggal sepuh teh dan dekat tinggal bodoh Ini ada tarangeun. Cek abdi oke karena ada tempat kiat-kiat nah seperti itu orang Iya. pada dia ya sering emot terus kaitan sareng ieu teh daya duka hati suka naon upami kita berbuat ibadah tenapi baik seolah-olah kita akan mati hari esok gitu kan atau nyambung atau gimana namun tapi saya hadis tuh. oh sana Imal dunyaka ka'annaka tamu ta'isu abadan wa amal li akhiratika ka'annaka tamutu budan. Bagus itu. Bekerjalah untuk dunia seolah-olah kamu akan hidup selamanya. Tabun ningali karena teh nyangan kipayah akan hidup selamanya. Dan beribadahlah untuk akhiratmu seolah-olah akan mati. Salah hadis tapi bagus juga itu.
harus ingat mati sekarang. Sebenarnya Pak Bibi ada kiat-kiatnya. Pak Allah tengah aja ibadasa hiji tanya rambut nanti ibadasa. Pandrewas teh. Cenah saya kusan itu kampung pula di rumah. Ayeuna mah teu leuwas. Rasa pareon. Kemudian kalau nyeri tuul, itu adalah mengingatkan akhirat. Tanda-tanda saja. Aja teh, itu ingat keneh wae. Ditami hadir banyak banget ingat keneh wae. Paus bunglak kirana Semuanya ada tuh, sengaja oleh Allah. Di surga mah mual Pak. Oh mual tak, urang teh kabita ku surga teh di dinanya. Mau ayah sudah urang. Mau ayah itu bakal resep dan ini. Nah itu untuk akhirat. Bahkan dalam Quran surat Al-Qasas, wabtaghi fima ataqallahu darul akhirah. Carilah dari yang Allah datangkan kepadamu harta itu untuk negeri akhirat. Walatansa nasibaka minat dunia. Jangan lupa duniamu. Urang mati balik atuh. Sok akhirat sedekah dunia aja kade poho salat tah. Begini banyak kita berhitung. 1 tahun berapa hari? 365. Beda ya tahun Masehi dengan tahun itu bedanya 11 hari. Karena itu, cobalah dari 360 itu kita sisihkan 10 hari. Masuk ayat cuti giringannya. Kerja kita suka ada cuti ya. Dipakai apa tuh cuti teh? Liburan. Iya mati na 360. Pada saat itu tong digarawe. Jangan bekerja kecuali bekerjanya untuk akhirat. Seperti teman saya dan teman Pak Sam ini jangan itikaf, beri makan saja. Itu setiap hari Pak, kecuali hari terakhir. Diantar sendiri 10 itu 10 bok. Tapi saya tidak mengatakan begini, saya tidak minta-minta sebetulnya. Banyak itu makan. Bahkan ada orang-orang lembur kalau mau makan enak datang ke masjid. Nah, si ibu tuh masak, dia aja. Betul, Pak. Banyak yang mirip, bakatku banyak yang mirip. Tapi hasil ini, bahkan ada yang ditolak. Ustaz, saya bagian hari apa? Maaf Bu, sudah penuh 1 sampai 10 hari. Jadi udah ada 20 kan? Maaf, tidak bisa. Sampai begitu, cari yang lain. Nah, cara Ustaz ngabejaan di bulan Syaban. Itu mudahnya. Kalau ibu-ibu tidak percaya, itu percaya karena Quran. Kafir tak. Tanazzalul malaikatu wa ruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amr. Lailatul Qadr khairun min alfi syahr. Lebih baik pada 1000 bulan. Tidak usah umur panjang. Manfaatkan itu. Tapi memang sudah menggoda pemohon Ustaz. Betul Pak. Menggoda nanti eta da anu miwarang ceramah teh 10 terakhir seseuneu. Pemidi eta sakitunya kali 10 wah sakitueun teh. Eta godana teh Pak. Tadi teh nya. Tapi kalau kita ingat akhirat, ini yang terakhir. Gitu kan. Kabatur tadi tah atuh lain tah teh memenanya. Dan itu nih. Itu godana itu yang saya rasakan kalau Ustaz godana itu terakhir. Tapi yang harus mendukung itu adalah keluarga. Alhamdulillah istri saya mendukung. Segala sesuatunya disiapkan. Saya juga menyiapkan, bahkan upami aya kenteng bocor tong naroskeun tadi beraku anu itikaf keluar heula. Saya katakan begini, suatu saat kamu juga akan ditinggalkan untuk selama-lamanya. Coba latihan sekarang. Dan itu belajar mati. Belajar mati.
Di tanggal berapa ini? Lailatul Qadarnya? Kan 1 malam Lailatul Qadarnya. Banyak yang menetapkan tanggal 27. Tapi kan harus cari yang apa? Ganjil. Tapi kan Muhammadiyah jeung Persis beda. Ganjilnya hilang. Kalau Muhammadiyah menyatakan ganjil di Persis, kena. Oleh sebab itu papai pasti. Papai ya pasti ya. Papai ya pasti. Dan beritahu juga suami, istri, anak-anak, saudara. Tong diganggu. Boleh dibuka WA, isian kaya ke nya WA nanti gitu. Wah, kan abdi dirinya gitu. Minta hampura kan biasa wae. Kamari teh suruh minta hampura kamaran ieu nama teu meunang dicareng balik teh gitu. Ada lagi pertanyaannya? Sudah ya? Satu lagi. Gimana? Kalau sholat lahir, Ya. jadi bukan sepertiga malam terakhir, itu nilainya lebih kecil ya daripada sepertiga. Bukan lebih kecil, yang terakhir lebih besar. Ya, beda ya. Kalau lebih kecil itu kecil. Ini lebih besar. Kalau yang lebih besar berarti yang ini juga besar ya. Ada pahalanya. Tapi kalau 10 malam terakhir dan akhir nakir itu kayak buku saya yang itu sholat malam itu. Coba ibu-ibu walaupun tarawehna opat dah tos opat nu tiluna malah di akhir gitu ya supaya akhir malam so malaikatnya bertambah akhir malam itu Malaikatnya bukan terlalu banyak ya tidak banyak. Kalau itu banyak sekali banyak, tapi itu banyak sekali. Yang ini besar, yang itu lebih mendekati sahur sahur, waktu sahur sampai terbit matahari, sampai waktu subuh. Apalagi sekarang itu kan jam 4 berapa subuh teh? 39. Udah 9. Berarti kalau kita sholat jam 4 juga sudah itu masih kabur tahajud itu ya. Ya, metamen barang binas. Pokoknya apa kabur lah. Rasul 3 jam. Sepertiga malam 3 jam kan 1 malam 9 jam bisa. Sepertiga malamnya. Bangunlah pada malam hari setengahnya nisfahu awi tusbihu qalila kurang sedikit awazin alai atau lebih, karena Rasulullah tidak punya jam seperti kita, tidak punya HP, tapi followernya banyak. Karena itu kita bisa menghitung, bisa mengukur sekarang jam 2 bangun. Boleh tidur ketika malam tuh boleh tidur, tapi harus banyak bangunnya ya. Memang Ustaz ini kan anggar abdi teh kieu geus itikaf teh tahun Nabi geus. Dan memang bukan sekarang, sudah nanti dibayar mah. Maliki Yaumiddin. Hari pembayaran. Terakhir bisa. Apakah ada tanda-tanda yang mendapat Lailatul Qadar? Setiap orang dapat Lailatul Qadar. Kan malam sama ya? Sekarang hari apa? Sabtu. Malam minggu nanti semua orang dapat malam minggu. Alhamdulillah. Iya, tapi ada yang memanfaatkan, ada yang tidak. Masalahnya banyak. Jadi lain Qadar nama malam sore, tapi malam berfokus. Tapi malam sama. Ya, tapi ada yang memanfaatkan. Catat tuh malaikat teh. Sare gitu. Name HP, market apalagi kan HP. Name HP, ke TikTok, terus nonton film, YouTube dan sebagainya. Malaikat apalagi. Ini malaikat itu, wah cerita tiru jam, sebetulnya. Apalagi bacaannya tartil, bacaannya bagus. Kalau kirim pun anak tartil itu mana itu?
Arti orang ini mengerti dengan artinya, baca artinya, baca bukan hanya tamat, baca artinya. Cek malaikat hadir, tapi tolong beda-beda. Oke, teh batas kiamat teh, iu cenanya dina saumur hidup sarokadon sakali teh. Nah, sakali kali. Taruh 1444. Ya, manfaatkan. Alhamdulillah sampai di sini itu pertanyaan yang terakhir sekali. Dan terkait dengan itu semua ada jawabannya pada waktu ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan maghfirah kepada kita, memberikan rahmat kepada kita, memudahkan segala urusan kita, urusan dunia, urusan akhirat, urusan keluarga, urusan ekonomi, terutama urusan akhirat. Dan semoga Allah memberi hidayah kekuatan kepada kita untuk beribadah pada bulan Ramadan, terutama 10 malam terakhir. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga kita dari segala bahaya, apakah itu penyakit, bencana, dan terutama bahaya api neraka. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah kita, amal yang besar maupun yang kecil. Semoga Allah Subhanahu wa taala mendengar serta mengabulkan segala doa dan permohonan kita. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.